menjawab setiap hati kami siang hari ini, Tuhan. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas
Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Kita belajar buat Tuhan ya. sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Mari kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Come on next year, sebab kita Dia suaranya. baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, Sekali lagi ya. setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Masih semangat menuju Tuhan Action. Yuk. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa.
berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan, go! Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Shalom Next Gen, gimana keadaan kalian hari ini? Aku harap keadaan kalian baik-baik saja ya. Dan bagi kalian yang pertama kali hadir di ibadah hari ini, aku mau mengucapkan welcome home. Nah, bagi kalian yang pertama kali hadir di ibadah hari ini, kita ada komunitas yang keren abis, namanya CG atau Connect Group. Di sana kita bisa bertumbuh bersama dan mengenal pribadi Yesus Kristus lebih lagi. Cara joinnya gampang banget, kalian tinggal scan barcode yang ada di layar atau DM di IG kita GMS Next Gen. Kami tunggu ya. Telah dibuka pendaftaran Selvolution mulai tanggal 6 hingga 13 Maret. Dan bagi kalian yang mau melayani Tuhan, yuk kita melayani Tuhan bersama-sama sesuai dengan talenta kita masing-masing. Nah, bagi yang mau memberikan persembahan, caranya gampang banget. Kalian tinggal scan QR code yang ada di depan kursi kalian atau dengan bank transfer. Sebelum ibadah mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau tutup bungkus ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, sertai mulai dari awal hingga akhir, agar Engkau saja Tuhan yang hadir di ibadah ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan Tuhan, agar menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Sekian pengumuman minggu ini, biarlah Next Gen semakin mengasihi Tuhan dan sesama. God bless you. Mari Next Gen kita persiapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuatmu, bukan padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari bangkit berdiri. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku, Terimalah ya Tuhan hidup kami. sebagai Ini kami persembahan persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Yes Lord. segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Kami menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Boleh gak semua pejamkan matanya sebentar? Semua pejamkan matanya sebentar, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, segala puji, segala hormat kami berikan kepadamu hari ini. Kami persembahkan hidup kami kepadamu hari ini Tuhan. Dengan lembut saja segala puji. Thank you Jesus. Come on, next gen. Yes Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun Tuhan. Sekalipun di usia kami yang masih muda hari ini, Tuhan, biar Tuhan yang jadi yang terutama. Biar kami mengikuti-Mu bukan cuma sekedar rutinitas. Kami mengikuti-Mu karena kami mengasihi-Mu dan kami mau serius dengan Tuhan. Kami berikan hidup kami persembahkan hidup kami. Kami mau deklarasikan hari ini bahwa hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Benar, selagi kami masih muda kami punya keinginan, kami punya mimpi, kami punya ambisi, kami punya pemikiran kami sendiri. Tapi biarkan hari ini kami meletakkan semuanya itu dan kami mau berkata, let your will be done in my life. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Hidup yang kami hidupi sekarang ini bukan lagi tentang kami.
Bukan lagi tentang aku, bukan lagi tentang saya Tuhan. Tetapi tentang Kristus yang ada di dalam diriku. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan maksud dan rencana-Mu. Biar semua orang yang melihat kami, melihat Kristus di dalam kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat hidup setiap umat-Mu. Orang-orang muda ini ya Tuhan. Biar hanya perkataan-perkataan Kristus yang mengalir keluar dari mulut hamba-Mu. Jangan lewatkan satu orang pun, biar semua kami sungguh-sungguh diperbaharui hidupnya oleh karena Kristus berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap diubahkan, kami siap diperbaharui. Dan semua yang siap dengan firman Tuhan mari berkata. Semua yang siap dengan firman Tuhan mari berkata. Rasanya kurang keras deh. Semua yang siap dengan firman Tuhan mari berkata. Amin, amin. Boleh gak kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dulu? Haleluya, shalom. Ini jemaat yang bagus. Belum ada yang suruh duduk, gak duduk, bagus. Kita berdiri nemenin saya sampai akhir selesai ya. Boleh gak sebelum duduk kasih senyum yang manis dulu buat kanan kirinya. Katakan sama mereka, senang ketemu kamu hari ini, kamu kok kelihatannya tambah ganteng dan cantik hari ini. Tulus ya tapi jangan aji mumpung. Oke, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabarnya teman-teman? Semua baik? Semua sudah makan? Oke. Hari ini tema khotbah saya tentang honor. Menghormati, rasa hormat. Saya gak punya waktu yang lama. Mari dengan cepat kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita mau baca, kita mau renungkan sama-sama. Dan mungkin beberapa waktu kita akan kembali ke ayat-ayat tertentu di Filipi pasal 2 ini. Baca sama-sama dengan saya ya. Semua siap? Filipi pasal yang kedua. Buka yuk. Filipi pasal yang kedua. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5. Boleh gak saya minta kita baca sama-sama sampai telinga kita mendengarkan suara kita sendiri. Saya percaya waktu kita memperkatakan firman Tuhan dan telinga kita mendengarkannya akan jauh lebih efektif. Amin. 2, 3. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berhenti deh sampai ayat 4. Saudara, di ayat yang pertama jelas disebutkan gini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau boleh saya tanya, kalau ada satu kata yang diulang terus di ayat pertama itu kata apa? Halo? Coba lihat ayat pertama itu. Baca lalu kalau ada satu kata yang terus diulang atau bukan spesifik kata itu tetapi nuansa kata itu terus ada di dalam setiap kata, setiap kalimat di ayat pertama. Kata itu kata apa? Ini telinga saya yang kurang jelas atau? Yang keras. Satu kata itu kata apa?
yang betul dapat hadiah dari Kongui. Apa? Ada. Oh iya, ada. Ini berat nih kalau gini. Nah, bukan ada. Yang lain. Kasih. Kacamata saya berembun, jadi saya nggak usah pakai kacamata aja. Kasih yang terus berulang. Jadi di dalam Kristus Yesus, boleh nggak saya ngomong gini? Jadi di dalam Kristus Yesus ada yang namanya kasih. Kasih. Jadi tanda utama, boleh gak saya simpulkan gini, tanda utama seseorang itu ada di dalam Kristus, tanda seseorang itu adalah pengikut Kristus, adalah ini, di dalam hidupnya ada yang namanya kasih. Tapi saya gak bisa kelihatan kalau gak pakai kacamata. Di dalam hidupnya ada yang namanya kasih. Berarti orang yang mengikuti Kristus, itu hidupnya diukur seberapa dalam dia mengiring Kristus itu bukan dari seberapa besar atau seberapa hebat prestasinya. Bukan seberapa berkarismanya orang itu. Betul gak? Bukan seberapa kayanya dan diberkatinya orang itu. Tanda seseorang itu mengikut Kristus bukan dilihat seberapa banyak followernya di Instagram. Berapa banyak orang yang like waktu dia posting sesuatu, enggak. Tapi tanda seseorang itu adalah pengikut Kristus adalah ini. Apakah di dalam hidupnya nampak kasih yang bisa terpancar keluar? Tanda seseorang itu ada di dalam Kristus Yesus adalah dia mengasihi. Kalau kita punya kasih, yang terjadi adalah yang kedua, ayat yang kedua. Apa itu? Kita akan bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan kalimat yang lebih mudah gini loh. Orang yang di dalam hidupnya ada kasih. Orang yang di dalam hidupnya ada Kristus, otomatis ada kasih di dalam hidupnya. Otomatis orang itu akan disukai oleh banyak orang. Tidak menimbulkan konflik sana sini. Satu kasih, satu jiwa, satu pikiran. Harmonis. Betul gak? Orang yang di dalam hidupnya ada kasih, orang yang di dalam hidupnya ada Kristus, dia akan membawa damai di mana-mana, keharmonisan. Di mana dia berada, ada yang namanya keharmonisan. Sebaliknya orang yang di luar Kristus, di mana dia berada, karena dia egois, karena dia nggak punya kasih, yang terjadi apa? Konflik, membawa konflik. Pernah ketemu sama orang yang kalau dia lewat, itu atmosfer neraka sudah nyata. Si Jono lewat, pergi. Gak nyaman sama dia. Kenapa? Karena kita gak bisa merasakan kasih. Orangnya itu, bahasa Italinya itu buoncenopol. Mau lihat mukanya saja itu rasanya timbul amarah di dalam diri kita. Pernah ketemu sama orang itu? Atau jangan-jangan itu kita? Coba lihat kanan kirinya, jangan-jangan nih pendeta di depan lagi ngomongin kamu. Halo? Orang yang di dalam hidupnya ada Kristus, di dalam hidupnya pasti ada kasih. Dan kalau kita ada kasih, pasti kita itu membawa keharmonisan. Dan disukai oleh banyak orang. Pengikut Kristus itu disukai oleh banyak orang. Itu Alkitab berkata. Dan kalau hari ini kalian datang di tempat ini dan mengaku diri sebagai pengikut Kristus, coba cek di dalam hati, coba cek di dalam hidup, coba cek dalam lingkungan kalian, apakah kalian disukai semua orang. Saya nggak bilang supaya kita jadi orang yang mencari kesenangan, mencari perkenanan orang lain, mencari like dari orang lain, nggak perlu itu. Yang utama adalah ini. Orang itu akan otomatis suka sama kita. Senang kita ada di dekat mereka. Kenapa? Karena kita menunjukkan kasih. Dan ini poin saya. Ayat yang ketiga, coba lihat. Tanda seseorang itu mengasihi itu apa sih? Ayat 3 berkata seperti ini.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, Paulus melanjutkan lebih lanjut di ayat yang ketiga. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Garis bawah kata itu, lebih utama daripada apa? Dirinya sendiri. Apa sih tandanya kita itu mengasihi? Apakah orang mengasihi itu cuma I love you, you love me, we love-lovean? Apa sih tandanya orang mengasihi? Apakah tanda orang mengasihi itu ada kayak film-film India, ada pohon di tengah gitu, lalu muter-muter, kuci-kuci utahe gitu. Sambil goyang-goyang gitu, saya nggak bisa sih. Apa sih tanda orang mengasihi? Apakah tanda orang mengasihi itu sebatas sarangnya? Benar gini gak? Ini saya kenalnya bukan sarangnya, duit, jian gini lebih. Apa sih tandanya orang mengasihi? Paulus menyebutkan kalau kamu tuh karena di dalam Kristus ada kasih, maka kamu akan sehati sepikir, kamu akan hidup harmonis dan kamu akan disukai banyak orang. Ayat ketiga dia berkata lebih lanjut, oleh karena itu kamu harus meredakan satu dengan yang lain dan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Dengan kata lain, kasih itu akan nampak. Dengar ini baik-baik, semua lihat saya. Kasih itu akan nampak dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kasih itu akan nampak dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita itu memperlakukan orang lain dengan seenaknya, dengan tidak rasa hormat, maka kasih tidak ada di dalam diri kita. Paulus berkata karena di dalam Kristus ada kasih, maka seharusnya kamu menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama daripada dirimu sendiri. Artinya kamu di tempat yang lebih rendah dan dia di tempat yang lebih tinggi. Memposisikan orang lain lebih utama, lebih tinggi. Menghormati orang lain. Kasih hormat sama orang lain. Mengasihi tidak cukup dengan kata-kata. Mengasihi akan melahirkan rasa hormat di hati kita. Makanya kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, itu pasti saya akan menghormati Tuhan. Kalau teman-teman Next Gen di sini berkata I love you Jesus, maka yang terjadi adalah di dalam hati kita akan ada rasa hormat dan kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kita beri hormat buat Tuhan. Kita nggak akan hidup seenaknya dalam hidup ini karena kita menghormati Tuhan. Kita nggak akan memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Kita nggak akan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita nggak akan memperlakukan Tuhan dengan sembarangan. Ada satu orang dulu yang kalau dia menunjukkan dia mengasihi Tuhan, dia pikir dia bisa seenaknya sama Tuhan. Dia sebut Tuhan Yesus koko gondrong. Tidak ada rasa hormat di dalam dirinya. Saya nggak yakin dia mengasihi Tuhan. Dengar saya teman-teman Pak wanita, dengar ini. Kalau betul calon suamimu yang sekarang ini jadi pacarmu mengasihi kamu, dia pasti akan menghormati tubuhmu. Halo? Shalom. Dia pasti akan menghormati tubuhmu. Kalau dia nggak menghormati tubuhmu berarti dia nggak mengasihi kamu. Karena kamu cuma dipandang sebagai sebuah alat, sebuah objek dan bukan subjek. Kalau betul pasangan hidupmu, pacarmu atau gebetanmu atau bahasa sekarang itu lebih gampang apa sih? Hah? Doimu. Siapa yang punya doi angkat tangan? Enggak ada yang ngaku. Gini, ya, bukan. Kalau doimu betul-betul mengasihimu, maka ini tandanya dia mengasihimu. Dia akan menempatkan dirimu lebih utama daripada dirimu sendiri. Memberikan rasa hormat.
Memberikan rasa hormat itu bukan hormat gerak gitu, bukan, saudara. Tapi respect di dalam hati. Halo? Hormat, menghormati orang lain. Menghormati itu berarti menempatkan orang lain posisi lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Ini menghormati. Menghormati artinya memposisikan orang lain di hati kita, di hidup kita, di tempat yang lebih tinggi daripada kita. Itu menghormati, lebih utama. Dan dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Saudara belajar fisika? Belajar fisika? Enggak, belum ya. Masih SD semua kelihatannya ini. Yang benar adalah sesuatu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Yang alami. Ini pertanyaan boleh dijawab. Yang alami suatu benda, suatu objek mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Atau lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ketika kita menghormati seseorang, ini benefitnya. Kita bisa menerima apa yang ada di dalam diri orang itu. Kita bisa belajar sesuatu dari orang itu. Dan apa yang baik dari orang itu akan kita bisa terima dalam kehidupan kita. Detik kita memposisikan orang lain lebih rendah daripada diri kita, kita gak akan pernah bisa menerima apapun dari dirinya. Gak akan. Makanya ketika Alkitab cerita, Tuhan Yesus di Alkitab cerita di Matius pasal 13, ayat 57 sampai 58, ketika Tuhan Yesus ada di tempat asalnya, tempat dia dibesarkan, di Nazaret. Apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret tidak bisa menghormati Tuhan Yesus karena mereka berpikir, "Loh ini kan Yesus yang main kelereng sama aku. Loh ini Yesus kan yang main Roblox sama aku waktu itu. Ini Yesus yang sama toh yang kita kalau waktu itu kalau bercandaan saking memelnya kita jendul-jendulan kepala. Ini Yesus anaknya Maria, itu tukang kayu itu, Yusuf itu tukang kayu ini." Dan mereka gak bisa kasih respect sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap tidak lebih besar daripada mereka. Mereka gagal menghormati Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi ayat 57. Lihat. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu perhatikan ayat 58 apa yang terjadi. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Seharusnya Tuhan Yesus bisa buat banyak mujizat. Tetapi ketika orang Nazaret memposisikan Tuhan Yesus bukan lebih utama. Mereka orang-orang Nazaret gagal menghormati Tuhan Yesus. Yesus sampai berkata seorang nabi dihormati dimanapun tapi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Tuhan Yesus direndahkan di situ. Maka seharusnya Tuhan Yesus bisa buat mujizat untuk orang Nazaret. Hari itu orang Nazaret gagal menerima yang baik dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mujizat yang seharusnya terjadi, gak pernah terjadi dalam hidupnya. Percayalah saya, dengar saya baik-baik. Kalau kalian memperlakukan orang lain di tempat yang lebih utama seperti ini, maka apa yang terjadi? Semua yang baik yang dari kehidupan orang lain itu bisa kalian terima tanpa batas. Yang terjadi apa? Kalian akan jadi penuh. Betul gak? Kalian akan menikmati semua hal yang baik dalam kehidupan ini yang Tuhan sediakan melalui orang lain.
Kalian tidak akan pernah kekurangan. Kalian akan semakin berisi, dan berisi. Kalian nggak pernah bisa belajar dari seseorang yang tidak kalian hormati. Kalian tidak akan pernah bisa belajar tanpa memberikan respek. Seorang murid harus hormat sama gurunya, baru bisa mendapatkan sesuatu dari gurunya. Kalau hidup kalian begitu sombong, begitu egois, sudah merasa mampu, sudah merasa bisa, nggak perlu respek sama orang lain, yang terjadi apa? One day kalian akan kosong. Kalian nggak bisa menerima apapun dari orang lain, karena kalian sudah begitu sombong dalam kehidupan. Bagaimana kalian memperlakukan guru kalian di sekolah? Bagaimana kalian memperlakukan teman-teman kalian di sekeliling kalian? Bagaimana kalian memperlakukan orang tua kalian? Bagaimana kalian memperlakukan orang lain? Akan menentukan seberapa berisinya hidup. Karena kebenarannya, dengar ini bebek. Yang membuat orang lain itu ada di atas dan kita ada di bawah, di dalam rasa hormat kita. Sebenarnya pengaruhnya bukan di orang lain. Kadang-kadang di dunia sekuler, di dunia kita berpikir kita bisa menghormati orang yang sudah berprestasi, betul nggak? Kita bisa menghormati orang yang kaya. Kita bisa menghormati orang yang berpengaruh. Kita bisa menghormati orang yang berposisi. Kita identikkan rasa hormat kita kepada orang lain, layak atau tidak layaknya dia dihormati. Tetapi sesungguhnya rasa hormat bukan ditentukan dari orang lain. Rasa hormat sesungguhnya menunjukkan seberapa berbobot atau seberapa berkualitasnya hidup kita. Betul gak? Apakah saya masuk di akal saudara? Ketika saya memposisikan orang lain ini ada di atas saya, itu bukan karena dia lebih hebat dari saya, bukan. Tapi karena saya ini berkualitas. Hidup saya ini berbobot, berkualitas. Sehingga saya bisa memberikan tempat yang lebih utama dari diri saya sendiri. Halo? Shalom. Mungkin kalian berkata gini, loh kok tapi kok ada orang itu kok buencek nopol. Gak pantas untuk dihormati. Kasta ekonominya lebih rendah dari saya. Posisinya ada di bawah saya. Dia gak layak untuk menerima hormat saya. Gak layak, gak pantas. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita merendahkan orang lain? Yang terjadi sebenarnya adalah bukan orang ini yang tidak pantas. Orang ini bukan yang tidak layak kita hormati. Tetapi sesungguhnya respon kita terhadap orang yang tidak layak ini menunjukkan bahwa kita ini kosong, ringan, dan tidak berisi, tidak berkualitas. Orang ini memang pantas diinjak-injak. Orang ini memang pantas untuk tidak dihormati kok. Ngapain hormati dia? Gak perlu. Respon perkataan-perkataan seperti itu sebenarnya menunjukkan seberapa berkualitasnya hidupmu. Ketika kita menempatkan orang lain lebih rendah daripada kita, itu menunjukkan kekosongan diri kita sendiri sebenarnya. Halo? Shalom. Materi saya masih banyak saudara. Saudara masih sabar sama saya, ini masih 2 jam lagi mau dilanjutin. Saudara, kalian belajar sesuatu gak hari ini? Menghormati orang lain sebenarnya menunjukkan bobot kita sebenarnya. Menunjukkan bobot kita sebenarnya. Saat kita gak menghormati orang lain, itu menunjukkan betapa ringan atau betapa tidak berkualitasnya hidup kita sendiri. Amin, amin. Mungkin kalian tanya, loh kok hormat itu kayak apa sih? Apa sih tandanya saya itu menghormati orang lain? Ayat yang keempat Filipi pasal yang kedua tadi. Coba buka yuk ayat yang keempat. Saya sudah hampir selesai. Mudah-mudahan.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi apa? Apa? Shalom. Kepentingan orang lain juga. Buah dari rasa hormat di hati kita adalah ini. Kita itu tidak fokus hidup ini hanya ngurusi hidup kita sendiri. Kita belajar untuk mengurusi kehidupan orang lain. Kita belajar, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita itu mengenal kebenaran, semakin kita itu belajar dari kehidupan orang lain. Semakin kita itu berkualitas, kita menempatkan orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Yang terjadi adalah apa? Kita lebih gampang melihat kebutuhan orang lain. Lebih gampang fokus untuk melihat kebutuhan orang lain. Karena mereka nampak lebih tinggi daripada kita. Ayat 4 berkata dengan jelas, menghormati sama dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Dan saya mau tutup dengan ini. Coba buka Kejadian pasal yang ke-40. Kejadian pasal yang ke-40. Kejadian pasal yang ke-40, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini cerita tentang Yusuf. Siapa yang tahu Yusuf? Yusuf yang digoda Tante Poti, Cik Poti itu. Yusuf yang bisa dapat mimpi. Punya karunia mimpi dan mengartikan mimpi. Yusuf yang gantengnya luar biasa. Sampai Tante Poti itu kepincut sama Yusuf. Karena ganteng luar biasa, manis sikapnya. Kalau ditanya, kalau Yusuf hari ini muncul di tengah-tengah kita, kita bisa melihat bahwa Yusuf itu orang yang berkarisma, orang yang bertalenta. Dia lewat itu rasanya gagahnya itu kerasa gitu. Ini ngomong apa sih saudara saya ini? Dia punya karunia, hebat. Menurut kalian, seseorang itu dapat promosi karena talenta dalam hidupnya enggak? Promosi, kepercayaan. Menurut kalian, orang itu dapat kepercayaan karena talentanya enggak? Yang jawabannya iya angkat tangan. Tinggi. Yang jawabannya tidak angkat tangan. Yang enggak jawab boleh pulang. Yusuf itu berkarunia, punya mimpi, Tuhan bisa bicara lewat hidupnya, lewat mimpi, dia bisa mengartikan mimpi, dan Tuhan punya rencana yang besar buat kehidupan Yusuf untuk suatu hari dia jadi pemimpin yang besar. Tapi dengar saya baik-baik. Yusuf tidak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan karena dia bisa mengartikan mimpi. Yusuf tidak mendapatkan promosi dari Tuhan karena dia bisa mendapatkan mimpi yang dari Tuhan. Enggak. Yusuf bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Yusuf punya rasa hormat kepada orang lain, bahkan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Buktinya apa? Ketika ada orang lain mengalami kesusahan, dia mau bantu, dia mau peduli sama orang lain. Enggak percaya? Coba lihat Kejadian pasal 40 ayat 6 sampai 7. Ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka apa? Bahwa mereka apa? Bersusah hati, cemberut, lagi enggak mood, lagi murung mukanya. Lalu ayat 7 berkata seperti ini. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu apa? Semuram itu.
Jawab mereka kepadanya, ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Yusuf peduli sama orang-orang yang notabene ada di bawahnya, karena hari itu Yusuf dipercaya sama kepala penjara untuk mengurus semua yang ada di penjara itu. Yusuf tanya suatu hari, juru minuman dan juru roti raja di penjara. Penjaranya Yusuf itu nggak bisa keluar loh. Jadi Yusuf tanya untuk juru minuman dan juru roti itu bukan berharap bahwa juru minuman dan juru roti suatu hari keluar dan promosikan hidupnya, enggak. Yusuf tanya karena dia kasih respect sama orang ini. Dan akhirnya juru minuman juru roti cerita. Karena juru minuman juru roti cerita, Yusuf artikan mimpinya dan akhirnya juru minuman kembali ke Firaun. Betul? Dan 2 tahun kemudian Firaun bermimpi. Juru minuman ingat sama Yusuf. Coba bayangkan, kalau ayat 6 dan 7 tidak pernah terjadi. Kalau Yusuf bersikap kayak gini, mukamu muram, jelek kamu. Kamu kalau gak senyum, tak keluarkan dari tempat ini. Misal Judasnya kayak gitu. Kamu jangan main-main di sini. Muka muram, merusak pemandangan kamu. Kalau Yusuf tidak menunjukkan respeknya, kalau Yusuf tidak menunjukkan perhatiannya, juru minuman, juru roti cerita nggak? Nggak akan. Kalian nggak akan pernah cerita sama orang yang menjengkelkan, betul? Betul nggak? Para wanita ngerti ini. Nggak akan cerita sama orang yang menjengkelkan. Tapi karena juru minuman, juru roti merasa dihormati sama Yusuf, merasa dihargai sama Yusuf, akhirnya juru minuman, juru roti cerita. Dan dengar saya baik-baik, itu yang membuat Yusuf naik dalam kehidupannya. Kalau kalian baca Filipi pasal 2 lebih lanjut, dikatakan oleh karena itu kita bisa melihat Yesus yang dalam rupanya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri. Oleh sebab itu Tuhan meninggikan dia lebih dari apapun. Peninggian datang, promosi Tuhan datang dalam hidupmu bukan karena talentamu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kegantengan dan kecantikanmu. Promosi Tuhan datang dalam hidupmu karena kamu bisa punya rasa hormat untuk orang lain. Waktunya tiba, Tuhan akan angkat engkau. Karena hidupmu berkualitas. Karena hidupmu berbobot. Karena hidupmu layak ada di tempat yang tinggi. Tuhan percayakan perkara besar dalam hidupmu. Tim musik bisa maju ke depan. Pertanyaan saya hari ini. Siapa di tempat ini yang hari ini mau dapat promosi yang dari Tuhan? Yang gak angkat tangan gak apa-apa, gak mau gak apa-apa. Siapa yang hari ini mau dapat kepercayaan dari Tuhan? Siapa yang hari ini dalam hidup kalian mau terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor? Mau? Simple. Hormati orang lain. Waktunya akan tiba, Tuhan akan meninggikan kalian. Karena kalian hidup kalian berbobot, hidup kalian layak, hidup kalian dipandang layak ada di tempat yang tinggi. Orang yang berbobot, hanya orang yang berbobot yang bisa ada yang di tempat yang tinggi. Karena kalau kalian kosong, kalian ringan ada di tempat tinggi, mungkin bisa, tapi tidak akan pernah lama. Betul? Hanya semakin berkualitas hidup kalian, kalian bisa menahan setiap angin yang ada di atas. Karena hidup kalian berbobot. Amin. Dan saya berdoa, next gen GMS Surabaya adalah orang-orang yang berbobot. Karena kita menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita. Kita bisa menyerap sebanyak apapun dari orang lain. Kita bisa belajar banyak dari
dari orang lain, kita semakin berbobot, semakin berkualitas, semakin menghormati orang lain, semakin peduli dengan orang lain. Dan akan tiba waktunya kita akan menempati posisi-posisi yang tinggi di kota Surabaya, di bangsa kita Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena kalian orang yang layak dipandang untuk dipercaya Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kalian, mari bagi berdiri. Ora bakasi karara. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Biar singer song leader nyanyikan lagu ini buat kita. Mari kita selidiki hati kita. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, Kami mau mengikutimu Tuhan. itulah kesukaan. Lepas aku Yes Lord. hidupku mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenas mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil semua pejamkan matanya. Kalau engkau tahu bahwa firman Tuhan hari ini buat engkau. Mungkin selama ini engkau kesulitan punya rasa hormat kepada orang lain karena engkau merasa begitu hebat, merasa begitu punya banyak hal yang bisa dibanggakan dalam hidup sehingga engkau menganggap rendah orang lain. Tapi hari ini Tuhan berbicara dengan lembut di hatimu, engkau tahu itu aku Tuhan, aku mau mulai hari ini punya respect, punya rasa hormat, memberikan hormat, honor kepada orang lain, bukan karena orang itu layak, tapi karena siapa aku di dalam engkau. Di dalammu ada kasih, maka aku akan mengasihi. Di dalammu ada nasihat, aku akan jadi orang yang penuh dengan rasa hormat, nasihati orang lain. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu di tempatmu, saya mau berdoa buat engkau. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, teman-temanku ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, apapun yang ada di pikiran mereka, apapun yang membentuk mereka selama ini, sampai akhirnya mereka ada hari ini, aku berdoa, biar Tuhan menambahkan, menggantikan, berikan hati yang baru, berikan persepsi yang baru. Di dalam Kristus ada kasih,
ada rasa hormat. Biar teman-temanku ini Tuhan punya rasa hormat yang tulus dari hati mereka. Menghormati orang lain, menempatkan orang lain lebih utama. Biar setiap orang di sekeliling mereka menyukai mereka. Bukan karena talenta mereka, bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kecantikan dan ketampanan mereka. Tapi sekeliling mereka menyukai mereka karena mereka melihat Kristus ada di dalam diri mereka. Mereka melihat ada kasih yang tulus, mereka melihat ada hormat, rasa hormat yang tulus ada di dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa, hambamu berdoa, peninggian yang berasal dari Tuhan, promosi yang berasal dari Tuhan akan datang dalam kehidupan mereka. Tuhan akan mengangkat mereka tinggi, menjadikan mereka kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka, mereka akan ada di tempat-tempat yang tinggi di dalam kehidupan masyarakat. Mereka akan ada di tempat-tempat yang tinggi di dalam kehidupan sosial mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Orana nama sandara pakari Jesus, Jesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidup. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Sekali lagi kita katakan, ini komitmen kami ya Tuhan, kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengikut Yesus dalam hidup kami ya Allah. Lepas semua aku, mengerjakan kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Berkenas terus. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Ku yakin, ku yakin, Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Berkenas terus. thank you Lord. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Meteraikanlah firman-Mu agar ada kasih di dalam hati kami ya Tuhan. Bahwa next gen, setiap anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, mempunyai kualitas yang di atas rata-rata. Sebab kami tahu kami mengikut Yesus, kami mengikut Allah yang benar, kami mengikut Allah yang kudus. Biar apa yang sudah dibagikan ya Tuhan, Kau meteraikan kami. Biar sekitar kami ya Tuhan, ada jemaat yang saling mendahului memberi hormat. Ada jemaat yang saling ya Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap sesamanya. Ada jemaat ya Bapak yang tidak mementingkan kepentingannya ya Tuhan, tapi memperhatikan kepentingan orang lain ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, anak-anak di next gen ini, setiap orang yang masuk ke dalam ini ya Bapak, kualitas mereka akan di-upgrade. Mereka akan semakin berbobot. Itu mereka ya Tuhan akan menjadi orang-orang ya Tuhan yang di atas rata-rata. Bukan karena kami hebat, tapi kami tahu karena kami mengikuti Allah yang luar biasa ya Bapak. Sebab Allah
kami ya Tuhan adalah Allah di mana Allah yang luar biasa, yang sempurna ya Tuhan. Biar Engkau tetap menjadi teladan atas hidup kami sampai selama-lama ya Bapa. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ya Bapa. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, mari kita semua katakan amin. Hari ini kita juga mau berdoa untuk setiap teman-teman di sini yang berulang tahun di bulan ini. Ada yang berulang tahun di bulan ini, bisa lambaikan tangan. Kita akan doakan, ya di depan ada. Mari kita angkat tangan untuk yang berulang tahun. Saya tahu di sini ada ulang tahun, tapi nggak ada yang ulang tahun pernikahan. Ada yang di sini ulang tahun pernikahan? Masih belum tentunya. Ada yang ulang tahun, bisa angkat tangan. Mari kita arahkan tangan pada mereka yang berulang tahun. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, saat ini untuk teman-teman kami yang berulang tahun saat ini, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kedewasaan. Berkati di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu menyertai, tangan-Mu ya Tuhan membentuk, tangan-Mu ya Tuhan mengubah hatinya, agar hari demi hari ya Tuhan mereka menjadi murid yang semakin serupa seperti Kristus ya Bapa. Berkati mereka semua ya Tuhan dengan berkat penyertaan dan tempat maha tinggi. Apapun yang mereka kerjakan, sekolah, studi, pekerjaan, semuanya ya Tuhan Engkau sertai sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil memuliakan Allah, menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengasihi saudara-saudara kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat angkat kedua tangan kalian. Terima kasih hari ini ya Bapa. Aku berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau memberkati mereka dan melindungi mereka. Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberikan mereka damai sejahtera. Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan mereka kasih karunia ya Tuhan. Berkatilah next gen ya Tuhan. Biar kasih persaudaraan ada di tengah-tengah kami. Pemulihan, kedewasaan, kasih yang melimpah, urapan Injil ada dalam hati kami, sehingga Engkau pakai next gen ini ya Tuhan untuk generasi ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Berkati mereka semua, shalom shalom ya Tuhan, nothing is missing, none is broken. Berkati mereka ya Tuhan, lindungi kami dari COVID, seluruh keluarga kami di dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati saat teduh mereka dengan hadirat Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang mendengar berkat. Mari kita semua katakan amin, amin. God bless you.